Selamat pagi kepada Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 izin untuk mempresentasikan materi terkait konsep permintaan tenaga kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Adapun anggota kelompok dari kelompok 3, yang pertama ada Putu Kaula Karatupri Asila, yang kedua ada Hindi Mardika Singgih, yang ketiga ada Made Preti Sinta Widiarta, yang keempat ada Made Hani Dwi Apsari, dan yang kelima ada Regina Triartika. Next. Adapun topik atau subbahasan yang akan kami sampaikan, yang pertama konsep dasar permintaan tenaga kerja, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja, yang ketiga elastisitas permintaan tenaga kerja, yang keempat implikasi terhadap kebijakan ketenaga kerjaan. Next. Baik, untuk definisi permintaan tenaga kerja akan disampaikan oleh saya sendiri. Secara garis besar, tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan permintaan permintaan sendiri adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Sedangkan permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu. Permintaan tenaga kerja berarti hubungan antara tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang dihendaki oleh perusahaan atau pengusaha untuk diperkerjakan. Hal ini berbeda dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Orang membeli barang dan jasa karena barang itu memberikan sebuah utility kepada si pembeli, sementara pengusaha mempekerjakan seseorang karena untuk membantu memproduksikan barang atau jasa untuk dijual kepada konsumen. Oleh karena itu, kenaikan permintaan konsumen akan barang yang akan diproduksinya. Permintaan tenaga kerja seperti itu disebut dengan derived demand, di mana derived demand yaitu permintaan yang diturunkan dari permintaan terhadap barang dan jasa. Apabila permintaan terhadap suatu barang meningkat, maka produsen cenderung akan meningkatkan produksinya, yang berarti akan meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi barang tersebut. Next. Selanjutnya adalah asumsi dalam grafik permintaan tenaga kerja. Yang pertama, ceteris paribus atau keadaan lain tetap sama. Grafik permintaan tenaga kerja mengasumsikan bahwa faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan seperti teknologi dan harga produk tetap konstan. Yang kedua adalah produktivitas marginal yang menurun. Setiap tambahan unit tenaga kerja yang dipekerjakan menghasilkan tambahan output yang semakin kecil. Yang ketiga adalah harga produk dan teknologi tetap, di mana harga barang atau jasa yang dihasilkan serta teknologi yang digunakan tidak berubah. Berikut merupakan grafik sederhana keterkaitan tenaga kerja dan upah. Bisa next PPT-nya. Di mana grafik sederhana keterkaitan tenaga kerja dan upah itu adalah gambar yang pertama atau gambar satu. Gambar di atas merupakan gambar kurva permintaan tenaga kerja. Kurva tersebut menggambarkan apa yang terjadi pada pekerja perusahaan ketika upah berubah. Dengan asumsi modal konstan, kurva permintaan tenaga kerja memiliki slope negatif dan menggambarkan nilai perusahaan dari kurva marginal atau value marginal produk atau FMP. Nilai produk marginal perusahaan menurun karena semakin banyak pekerja yang dipekerjakan. Ketinggian kurva permintaan tenaga kerja bergantung pada harga output dan produk marginal. Kurva permintaan tenaga kerja akan bergeser ke kanan jika output menjadi lebih mahal. Miller dan Mainers pada tahun 1993 berpendapat bahwa permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh value of marginal product, yaitu hasil perkalian antara tambahan hasil produksi tenaga kerja atau marginal physical product atau MPP dengan harga produk. Dalam pasar persaingan sempurna, FMP akan sama dengan upah tenaga kerja karena perusahaan berusaha mencapai efisiensi biaya produksi. Kombinasi tenaga kerja dan modal yang optimal terjadi saat kurva produksi atau isokwan bersinggungan dengan kurva biaya atau isokos yang dapat dirumuskan sebagai W per R sama dengan MPPL dibagi
MPPK, di mana W adalah upah tenaga kerja, R adalah biaya modal, MPPL adalah tambahan hasil produksi tenaga kerja, dan MPPK adalah tambahan hasil produksi modal. Perusahaan akan terus menambah tenaga kerja selama tambahan hasil produksi atau MPPL lebih besar dari upah real atau upah nominal atau tingkat harga. Namun semakin banyak tenaga kerja sementara alat produksi tetap, tambahan hasil produksi per pekerja akan berkurang sesuai dengan hukum hasil yang semakin berkurang. Jika upah naik, permintaan tenaga kerja akan menurun karena perusahaan akan mengurangi perekrutan. Selain itu, jika jumlah tenaga kerja berkurang, produktivitas modal juga menurun karena alat produksi digunakan oleh lebih sedikit pekerja. Ini menunjukkan bahwa tenaga kerja dan modal bersifat komplementer. Artinya, jika salah satu berkurang, efektivitas faktor lainnya juga akan menurun. Untuk hal itu dapat dilihat pada gambar 2 dan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada kurva 2, yaitu kurva permintaan tenaga kerja, yang dimana kurva tersebut menunjukkan hubungan antara upah tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan. Awalnya, pada tingkat upah W2, jumlah tenaga kerja optimal yang digunakan pada perusahaan adalah L3. Ketika upah naik menjadi W1, perusahaan akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang direkrut karena biaya tenaga kerja meningkat. Jumlah tenaga kerja optimal pun berkurang menjadi L2, yaitu titik di mana garis upah baru berpotongan dengan kurva value of marginal product atau VMP, karena tenaga kerja dan modal saling melengkapi atau komplementer. Kenaikan upah yang menyebabkan produktivitas modal menurun, akibatnya kurva VMP bergeser ke kiri, membuat jumlah tenaga kerja optimal pun turun lagi menjadi L. Jika dihubungkan titik-titik ini, terbentuk kurva permintaan tenaga kerja yang menunjukkan bahwa semakin tinggi upah, semakin sedikit tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan. Secara sederhana, perusahaan akan terus menambah tenaga kerja selama nilai tambah yang dihasilkan lebih besar atau sama dengan biaya upahnya. Namun, jika upah naik yang terlalu tinggi, perusahaan akan mengurangi jumlah tenaga kerja karena biaya operasional menjadi lebih mahal. Next. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Faktor pertama yaitu tingkat upah, di mana tingkat upah memiliki pengaruh signifikan terhadap permintaan tenaga kerja. Secara umum, terdapat hubungan negatif antara tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang diminta. Ketika tingkat upah meningkat, biaya produksi perusahaan juga akan meningkat, sehingga perusahaan cenderung mengurangi jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan untuk meminimalkan biaya produksi. Kenaikan tingkat upah akan berdampak pada yang pertama ada naiknya biaya produksi, yang kemudian akan meningkatkan harga produk, yang kedua meningkatnya harga produk akan mengurangi permintaan terhadap produk tersebut, dan yang ketiga berkurangnya permintaan produk akan mengurangi permintaan tenaga kerja. Namun dalam beberapa kasus kenaikan upah juga dapat berdampak positif terhadap permintaan tenaga kerja, khususnya jika kenaikan upah tersebut berhasil meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga permintaan terhadap barang dan jasa pun meningkat. Next. Faktor yang selanjutnya yaitu ada faktor teknologi, di mana perkembangan teknologi memiliki pengaruh ganda terhadap permintaan tenaga kerja. Di satu sisi, teknologi dapat mengurangi permintaan tenaga kerja melalui efek substitusi, di mana mesin menggantikan peran manusia. Di sisi lain, teknologi juga dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja melalui efek skala produksi, di mana teknologi meningkatkan peningkatan output yang kemudian berimplikasi pada peningkatan permintaan tenaga kerja. Menurut Mulyadi S. pada tahun 2008, menekankan bahwa dampak teknologi terhadap permintaan tenaga kerja bergantung pada yang pertama ada sifat teknologi, di mana apakah benar labor saving atau penghematan tenaga kerja atau labor using atau padat tenaga kerja. Yang kedua ada elastisitas permintaan terhadap produk, dan yang ketiga ada elastisitas substitusi antara tenaga kerja dan modal. Next.
Berikutnya itu produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja menunjukkan kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan output, di mana semakin tinggi produktivitas tenaga kerja, semakin efisien juga penggunaan tenaga kerja sehingga dapat berpengaruh terhadap permintaan tenaga kerja. Hubungan antara produktivitas dengan permintaan tenaga kerja bersifat kompleks. Peningkatan produktivitas dapat berdampak pada yang pertama ada penurunan permintaan tenaga kerja karena perusahaan membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja untuk menghasilkan output yang sama. Dan yang kedua, peningkatan permintaan hasil dari tenaga kerja jika peningkatan produktivitas tersebut meningkatkan daya saing perusahaan dan memperluas pangsa pasar. Produktivitas dapat mempengaruhi kesempatan kerja, yaitu dengan adanya peningkatan produktivitas, maka untuk menghasilkan jumlah output yang sama, jumlah tenaga kerja yang diperlukan lebih sedikit. Hal itu menyebabkan berkurangnya permintaan terhadap tenaga kerja. Peningkatan produktivitas pekerja dapat pula meningkatkan upah pekerja. Peningkatan upah tersebut berarti peningkatan daya beli yang mendorong peningkatan pengeluaran konsumsi mereka. Selanjutnya, peningkatan konsumsi tersebut akan mendorong perusahaan untuk berproduksi lebih banyak dengan mempekerjakan tenaga kerja yang lebih banyak pula. Baik, untuk faktor selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada faktor yang keempat, yaitu kualitas tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja yang tercermin dari tingkat pendidikan, keterampilan, dan pengalaman juga mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Perusahaan cenderung lebih memilih tenaga kerja dengan kualitas yang lebih baik, meskipun dengan tingkat upah yang lebih tinggi, dan jika hal tersebut dapat meningkatkan produktivitas secara signifikan. Peningkatan kualitas tenaga kerja dapat mempengaruhi permintaan tenaga kerja melalui pertama, ada peningkatan produktivitas yang dapat menurunkan biaya per unit output. Yang kedua, ada kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi dan perkembangan pasar. Yang ketiga, ada peningkatan inovasi dan kreativitas yang mendorong pengembangan produk baru. Next. Nah, kemudian faktor selanjutnya ada fasilitas modal, di mana ketersediaan dan kualitas modal yang digunakan dalam proses produksi ini mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Hubungan antara modal dan tenaga kerja dapat bersifat substitusi maupun komplementer, di mana modal dan tenaga kerja bersifat substitusi ini jika peningkatan penggunaan modal mengurangi penggunaan tenaga kerja. Sebaliknya, modal dan tenaga kerja bersifat komplementer jika peningkatan penggunaan modal juga meningkatkan penggunaan tenaga kerja. Adapun faktor-faktor yang menentukan hubungan antara modal dan permintaan tenaga kerja itu meliputi yang pertama ada karakteristik teknologi yang digunakan, yang kedua ada skala ekonomi perusahaan, dan terakhir ada elastisitas substitusi antara modal dan juga tenaga kerja. Next. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi yaitu struktur pasar, di mana struktur pasar, baik pasar produk maupun pasar tenaga kerja ini mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Menurut Mulyadi tahun 2008 memaparkan bahwa dalam pasar persaingan sempurna, permintaan tenaga kerja ditentukan oleh produktivitas marginal tenaga kerja. Sementara dalam pasar monopoli atau oligopoli, permintaan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar perusahaan. Dan berikut ada beberapa bagian berbagai struktur pasar untuk mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Next. Nah, di sini ada pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna terdapat banyak perusahaan kecil yang bersaing satu sama lain dan tidak ada satupun perusahaan yang memiliki kendali atas harga produk. Pasar ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Banyak perusahaan kecil dengan produk homogen, perusahaan tidak hanya menentukan harga dan faktor produksi termasuk tenaga kerja dapat berpindah dengan mudah. Dan dampak terhadap permintaan tenaga kerja ini yaitu adalah permintaan tenaga kerja ditentukan oleh keseimbangan antara upah dan juga produktivitas tenaga kerja. Kemudian, ada juga jika ada peningkatan produktivitas tenaga kerja, maka perusahaan akan cenderung meningkatkan permintaan tenaga kerja. Yang kemudian kedua yaitu pasar monopoli, di mana dalam pasar monopoli hanya ada satu perusahaan yang menguasai pasar dan tidak memiliki pesaing langsung. Pasar ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Hanya ada satu produsen yang mendominasi pasar, kemudian perusahaan memiliki kekuatan untuk menentukan harga produk
produk dan juga output, dan hambatan masuk pasar ini sangat tinggi. Sehingga sulit bagi perusahaan baru untuk masuk. Dan dampak terhadap permintaan tenaga kerja yang pertama itu karena monopolis memiliki kendali atas harga dan output, mereka tidak perlu eh, merekrut tenaga kerja sebanyak mungkin jika permintaan produk tetap bisa dipenuhi dengan tenaga kerja yang lebih sedikit. Yang kemudian juga ada monopoli seringkali mengoptimalkan efisiensi tenaga kerja untuk menekan biaya produksi, sehingga pertumbuhan permintaan tenaga kerja ini relatif lebih lambat dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna. Kemudian ada pasar oligopoli, di mana pasar oligopoli terdiri dari sedikit perusahaan besar yang mendominasi pasar. Dengan adanya ketergantungan strategis antara perusahaan-perusahaan tersebut, pasar ini memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu hanya ada beberapa perusahaan besar yang mendominasi pasar, produk yang dihasilkan bisa bersifat homogen atau terdiferensiasi, dan hambatan yang masuk tinggi bagi perusahaan baru. Dan dampaknya terhadap permintaan tenaga kerja yaitu karena adanya persaingan terbatas, perusahaan oligopoli ini cenderung memiliki laba tinggi yang dapat mendorong investasi dan juga peningkatan permintaan tenaga kerja. Namun, perusahaan dalam pasar oligopoli sering menggunakan teknologi canggih dan otomatisasi yang dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja secara langsung. Kemudian ada pasar persaingan monopolistik, di mana pasar ini memiliki banyak perusahaan, tetapi masing-masing perusahaan ini menawarkan produk yang berbeda. Dan pasar ini memiliki karakteristik seperti banyak perusahaan produk yang berbeda tetapi saling bersaing. Perusahaan memiliki beberapa tingkat kendali dan atas harga karena diferensiasi produk dan hambatan masuk relatif rendah dibandingkan dengan monopoli dan juga oligopoli. Dan adapun dampak terhadap permintaan tenaga kerja yaitu karena perusahaan ini bersaing melalui inovasi dan pemasaran, mereka itu cenderung membutuhkan tenaga kerja dibandingkan kreativitas, desain, dan juga pemasaran. Selanjutnya yang terakhir ada pasar monopsoni, di mana pasar ini terjadi ketika ada satu pembeli tenaga kerja, sementara banyak pekerja yang mencari pekerjaan. Pasar ini memiliki karakteristik sebagai berikut, itu hanya ada satu atau sedikit pemberi kerja di suatu negara, di suatu daerah atau industri, dan pekerja ini memiliki keterbatasan pilihan dalam mencari pekerjaan, dan perusahaan ini memiliki kendali besar atas upah dan juga syarat kerja. Dan adapun dampak terhadap permintaan tenaga kerja, yaitu pertama, perusahaan cenderung menawarkan upah yang lebih rendah karena pekerja memiliki sedikit alternatif lain, dan jika tidak ada regulasi pemerintah, kondisi kerja bisa kurang menguntungkan bagi tenaga kerja. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya itu masih faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja yang di mana pada poin ketujuh yang terkait kondisi perekonomian. Nah, kondisi perekonomian secara makro seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan kebijakan fiskal serta moneter mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Nah, ini menurut Mulyadi S. 2008. Nah, menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi cenderung meningkatkan permintaan tenaga kerja, sementara resesi ekonomi cenderung menurunkan permintaan tenaga kerja. Pendapat ini didasarkan pada hubungan antara aktivitas ekonomi, output produksi, dan kebutuhan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja bertambah guna untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin besar. Selain itu, meningkatkan investasi dalam berbagai sektor membuat lebih banyak lapangan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran cenderung menurun. Sebaliknya, ketika kondisi ekonomi melemah, daya beli masyarakat menurun, permintaan terhadap barang dan jasa berkurang, serta investasi melambat. Nah, akibatnya banyak perusahaan mengurangi produksi dan menghemat biaya operasional, termasuk dengan membatasi perekrutan tenaga kerja ataupun bahkan melakukan pengurangan jumlah karyawan. Dalam kondisi seperti ini, kesempatan kerja menjadi lebih sedikit dan tingkat pengangguran cenderung meningkat. Dengan demikian, kondisi ekonomi yang berkembang menciptakan lebih banyak peluang kerja, sementara kondisi ekonomi yang memburuk berdampak pada berkurangnya permintaan tenaga kerja akibat penurunan aktivitas bisnis dan investasi. Lalu,
materi selanjutnya mengenai elastisitas permintaan tenaga kerja, yang dimana elastisitas permintaan tenaga kerja menunjuk tingkat kepekaan perubahan jumlah tenaga kerja yang diminta terhadap perubahan tingkat upah menurut Mulyadi S. 2008, membagi elastisitas permintaan tenaga kerja menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu yang dimana lebih besar daripada 1, yang dimana persentase perubahan jumlah tenaga kerja yang diminta lebih besar daripada persentase perubahan tingkat upah. Lalu yang kedua yaitu unity elastis, yang dimana sama dengan 1, persentase perubahan jumlah tenaga kerja yang diminta sama dengan persentase perubahan tingkat upah. Lalu inelastis, yang dimana lebih kecil daripada 1, yang dimana persentase perubahan jumlah tenaga kerja yang diminta lebih kecil daripada persentase perubahan tingkat upah. Lalu elastisitas permintaan tenaga kerja menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas tersebut menurut Mulyadi S. 2008, meliputi yang pertama yaitu elastisitas substitusi antara tenaga kerja dan modal, yang dimana kemampuan suatu perusahaan dalam menggantikan tenaga kerja dengan modal mesin teknologi sangat berpengaruh terhadap elastisitas permintaan tenaga kerja. Ikatan tenaga kerja mudah diganti dengan modal, maka permintaan tenaga kerja akan lebih elastis. Artinya, ketika upah naik, perubahan dapat dengan cepat beralih ke penggunaan mesin atau teknologi otomatis untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia. Jika tenaga kerja sulit digantikan dengan modal, permintaan tenaga kerja menjadi elastis. Ini biasanya terjadi di sektor-sektor yang sangat bergantung pada keterampilan manusia seperti jasa, aktifan ataupun sektor kesehatan. Nah, contohnya dalam industri manufaktur yang sudah menggunakan robot dan otomatisasi, kenaikan upah tenaga kerja akan mendorong perusahaan untuk lebih mengendalikan mesin, sehingga permintaan tenaga kerja lebih elastis. Lalu yang kedua yaitu elastisitas permintaan tenaga kerja terhadap produk, yang dimana tingkat elastisitas permintaan tenaga kerja juga sangat dipengaruhi oleh elastisitas permintaan terhadap produk yang dihasilkan oleh tenaga kerja tersebut. Jika permintaan produk sangat elastis, maka permintaan tenaga kerja juga akan elastis. Artinya, ketika upah naik, biaya produksi meningkat, sehingga harga produksi juga naik. Jika konsumen sangat sensitif terhadap harga, mereka akan mengurangi pembelian, yang pada artinya menyebabkan perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerja. Jika permintaan produk bersifat elastis, maka perubahan upah tenaga kerja tidak banyak mempengaruhi permintaan produk, sehingga perusahaan tetap membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang relatif stabil. Contohnya, produk-produk barang mewah seperti mobil, sport, atau tas desainer branded memiliki permintaan yang elastis. Jika biaya tenaga kerja meningkat, harga barang naik dan konsumen bisa dengan mudah mengurangi pembelian atau barang ke merek lain. Baik, untuk dua faktor lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu yang ketiga ada proporsi biaya tenaga kerja terhadap total biaya produksi. Bagaimana peran biaya tenaga kerja dalam struktur biaya keseluruhan suatu perusahaan juga menentukan elastisitas permintaan tenaga kerja. Jika tenaga kerja merupakan komponen biaya utama dalam produksi, maka permintaan tenaga kerja akan lebih elastis. Artinya ketika upah naik, perusahaan akan cenderung menekan jumlah tenaga kerja karena dampaknya terhadap biaya produksi sangat besar. Jika biaya tenaga kerja hanya merupakan bagian kecil dari total biaya produksi, maka permintaan tenaga kerja akan lebih inelastis. Dalam kondisi ini, kenaikan upah tidak terlalu mempengaruhi keputusan perusahaan untuk merekrut tenaga kerja. Contohnya itu di
industri tekstil atau manufaktur garment, di mana tenaga kerja menjadi bagian utama dari biaya produksi, akan sangat sensitif terhadap perubahan upah. Jika upah naik, perusahaan bisa beralih ke negara dengan biaya tenaga kerja lebih murah. Yang keempat yaitu ada ketersediaan faktor produksi komplementer. Faktor produksi lain yang digunakan bersama tenaga kerja juga mempengaruhi elastisitas permintaan tenaga kerja. Jika faktor produksi komplementer tersedia dalam jumlah besar dan murah, maka permintaan tenaga kerja akan lebih elastis. Perusahaan dapat dengan mudah menyesuaikan penggunaan tenaga kerja berdasarkan perubahan upah. Jika faktor produksi komplementer sulit diperoleh atau mahal, maka permintaan tenaga kerja menjadi lebih inelastis karena perusahaan tidak bisa dengan mudah mengubah kombinasi input produksi. Contohnya itu dalam industri pertanian, keberadaan lahan yang luas sebagai faktor produksi komplementer dapat membuat permintaan tenaga kerja lebih elastis. Jika upah naik, petani bisa mengganti tenaga kerja dengan peralatan mekanis yang lebih murah. Materi selanjutnya yaitu implikasi terhadap kebijakan ketenagakerjaan. Next. Next PPT-nya. Pemahaman mengenai konsep permintaan tenaga kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhinya memiliki implikasi penting terhadap perumusan kebijakan ketenagakerjaan. Mulyadi S. tahun 2008 menyoroti beberapa implikasi kebijakan, antara lain yang pertama yaitu kebijakan upah minimum, yang dimana penerapan kebijakan upah minimum perlu mempertimbangkan elastisitas permintaan tenaga kerja. Jika permintaan tenaga kerja bersifat elastis, kenaikan upah minimum yang signifikan dapat berdampak pada penurunan permintaan tenaga kerja yang lebih besar, sehingga berpotensi meningkatkan pengangguran. Yang kedua itu ada kebijakan pendidikan dan pelatihan. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dapat meningkatkan produktivitas yang pada gilirannya dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja melalui peningkatan daya saing perusahaan dan perluasan pangsa pasar. Yang ketiga itu ada kebijakan teknologi yang dimana kebijakan ini mendorong adopsi teknologi yang perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap permintaan tenaga kerja. Teknologi yang bersifat labor using dapat mendorong permintaan tenaga kerja, sementara teknologi yang bersifat labor saving akan mengurangi permintaan tenaga kerja. Yang keempat yaitu ada kebijakan makroekonomi, yang dimana kebijakan fiskal dan moneter yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makroekonomi dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja melalui peningkatan permintaan agregat. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ada kebijakan pasar tenaga kerja, yang dimana kebijakan yang meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja dan mengurangi ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan tenaga kerja dapat meningkatkan efisiensi pasar tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami saya serahkan ke moderator. Baik, sekian presentasi materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami tutup dengan selamat pagi.